Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Kapal penangkap ikan tenggelam di pelabuhan Merauke. Menteri BKPM perintahkan Gubernur Papua Barat tutup tambang ilegal di Manokwari. Gelar operasi patuh selama 2 jam, Polres Mimika tilang puluhan pengendara. Seorang tukang ojek kembali jadi korban kekerasan. Korban bernama Adil bernasib naas. Ia tewas dianiaya dengan senjata tajam oleh orang tak dikenal di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Saksi mengatakan korban saat itu tengah melintas di kampung Kibogolome, tiba-tiba ia diserang dengan senjata tajam. Polisi langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi korban ke Puskesmas Ilaga. Polisi menghimbau kepada seluruh warga Puncak agar tidak bepergian terlalu jauh karena beresiko tinggi, bahkan membahayakan nyawa. Jenazah Adil dievakuasi ke Timika, Papua dengan menggunakan pesawat. Di Bandara Moses Kilangin, jenazah langsung dikawal aparat keamanan dan dibawa ke rumah duka di Jalan Ahmad Yani. Kasus pembunuhan terhadap Asep, warga kampung Yokatapa, Kabupaten Intan Jaya beberapa bulan lalu menyeret salah seorang anggota KKB. Polisi meringkus 2 orang di Jalan Pembangunan Intan Jaya. Salah satu pelaku, Johnson Degau, merupakan anggota KKB. Kedua pelaku langsung dibawa ke Polres Nabire untuk pengembangan pengusutan. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Nabire dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Polisi meringkus seorang pria yang merampok dan memerkosa seorang ibu rumah tangga di Jalan Tanjung Perak, Kota Sorong. Pelaku ditembak pada bagian kaki karena berusaha melawan ketika akan ditangkap. Usai dirawat di rumah sakit, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Sorong Kota. Pelaku nekat masuk ke rumah korban, lalu menganiaya dan memerkosa. Setelah itu ia mengikat korban, lalu membawa kabur harta benda miliknya. Jarak, saya sudah pegang orangnya. Jarak. Polisi menangkap 2 pengedar sabu-sabu di Timika. Mereka ditangkap di 2 lokasi. Salah satu pelaku ditangkap di Kompleks Manado, seorang lagi ditangkap di salah satu penginapan Jalan Pendidikan Timika. Polisi menyita 33 plastik sabu-sabu berukuran kecil serta sebuah ponsel. Peredaran sabu-sabu di Timika cukup marak. Biasanya barang terlarang tersebut didatangkan dari luar Timika dan diedarkan dengan harga yang sangat mahal. M dan MH terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Sepeda motor ini tidak bertuan. Pemilik sepeda motor sengaja meninggalkan motornya karena ketakutan saat operasi patuh yang digelar di Jalan Brawijaya, Merauke. Petugas sebenarnya tidak mengetahui asal-muasal motor tersebut. Namun ketika polisi meminta pengendara menunjukkan dokumen motor, ia malah kabur. Ketika polisi mengecek identitas sepeda motor, ternyata motor tersebut hasil curian yang terjadi 2 bulan lalu. Lima narapidana lapas kelas 2B Merauke ditangkap karena diduga mengonsumsi narkoba di dalam penjara. Petugas menemukan bong atau alat isap sabu-sabu saat menggeledah kamar ke-5 napi tersebut. Dan setelah dilakukan tes urin, ke-5 napi terbukti menggunakan narkoba dan langsung digiring ke Mapolres Merauke. 5 narapidana yang dibawa ke Mapolres merupakan napi narkoba yang sedang menjalani masa hukuman. Polisi membubarkan sekelompok warga yang hendak menuju ke kantor DPRD Mimika. Polisi juga menyita barang bukti berupa spanduk dan menangkap 2 orang. Salah satunya adalah koordinator unjuk rasa.
Polisi dan tentara dikerahkan untuk mengamankan kota Timika dan sekitarnya dari rencana deklarasi penolakan daerah otonomi baru dan penyaluran dana Otsus Jilid 2, serta referendum yang dilakukan sekelompok orang. Sejumlah petugas ditempatkan di seputaran bundaran Timika Indah dan kantor DPRD Mimika. Aparat juga berpatroli rutin keliling kota Timika. Polisi memastikan akan membubarkan unjuk rasa penolakan DOB karena berbau makar, pembentukan daerah otonomi baru dan penyaluran dana Otsus Jilid 2 di tanah Papua menuai kontroversi. Sebagian menolak disertai tuntutan referendum. Sebagian setuju DOB dan Otsus Jilid 2 karena diyakini akan membawa dampak ekonomi yang positif bagi daerah. Pemandangan seperti ini bukan hal baru. Antrean kendaraan truk mengular sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Marta Dinata Merauke hanya untuk mendapatkan BBM di SPBU. Mereka antre berjam-jam, bahkan tidak jarang sopir truk harus menginap bersama truknya untuk mendapatkan BBM yang semakin sulit. Tidak jarang penantian berjam-jam berujung kekecewaan karena stok BBM ternyata sudah habis. Padahal SPBU sudah menambah stok BBM, namun tetap saja tidak cukup. Setiap hari 6 hingga 8 ribu liter BBM dipasok di SPBU ini dan setiap kendaraan mendapat jatah tertentu. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat melepas liarkan 32 satwa reptil dilindungi di Taman Wisata Alam Sorong. Reptil yang dilepas ke habitatnya merupakan hasil sitaan BBKSDA beberapa waktu lalu. Reptil tersebut merupakan endemik atau satwa khas yang hanya hidup di tanah Papua dan rencananya akan diselundupkan keluar kota Sorong. Selain melepas liarkan reptil, BBKSDA juga meresmikan kandang penyelamatan satwa di Sorong yang dibangun pihak swasta. BBKSDA berharap kegiatan melepas liarkan satwa endemik ini merupakan yang terakhir, sehingga tidak ada lagi orang yang menangkap dan memperjualbelikan satwa endemik khas Papua agar tetap lestari dan tidak punah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.